Halo friend, pernah gak sih lo mikir kenapa logo tengkorak yang lagi ngerobek kertas ini bisa ada di mana-mana? Dari stiker di angkot, kaos distro di mall, sampai tato di tangan abang-abangan di terminal. Banyak yang ngira ini tuh cuma gambar keren-kerenan doang friend. Wadah, gambar tengkorak nih, sangar dong. Padahal sebenarnya itu adalah simbol dari sebuah sekte yang merubah cara dunia ngelihat anak muda. Namanya tuh Powell Perlata. Di sini daripada ke depan-depannya gua belibet-libet nih, mending gua panggil Powell aja ya. Oke, di sini gue nggak bakal dongeng soal sejarah perusahaan yang ngebosenin. Di sini gue mau bahas gimana ada dua orang nih, yang satunya tuh insinyur, yang satunya lagi skater rebel. Jadi doi ini berdua kerja sama buat nyiptain satu identitas. Tapi sebelum masuk ke sana, friend, coba kita rewind dulu kasetnya ke tahun 1970-an. Lebih tepatnya di tahun 1979 nih. Di tahun itu kondisinya tuh beda banget sama sekarang. Skateboard waktu itu bukan olahraga olimpiade, dan di waktu itu skateboard ngadepin kiamat kecil, friend, atau titik terendah lah. Kenapa gue bilang kiamat kecil? Karena di tahun segitu terjadi krisis asuransi gila-gilaan di Amerika. Dan penyebabnya ya gara-gara bocah-bocah pada banyak yang cedera nih ya. Terus perusahaan asuransi tuh naikin premi gila-gilaan buat pemilik skatepark. Jadi premi tuh iuran lah, kayak BPJS gitu, friend. Akibatnya apa? Ya akibatnya skatepark beton yang tadinya megah satu persatu jadi bangkrut, friend. Lo bayangin tempat main lo dihancurin pakai bulldozer di depan mata lo sendiri. Habis itu ya udah dah, rata kayak toket banci. Jadi di tahun 1980-an skate itu dianggap mati suri atau dianggap mati lah. Orang-orang nganggep papan skate tuh nasibnya bakalan sama kayak yoyo terus sama hula hoop. Jadi ini tuh kayak cuma mainan tren sesaat doang, mainan murah yang bentar lagi bakal numpuk di gudang. Dan waktu itu skater tuh bener-bener outcast. Lo nggak punya tempat main, lo diusir satpam, lo dianggap kriminal kecil. Skate cuma dianggap mainan bocah kumisan yang sebentar lagi kemakan zaman. Dan di zaman itu tuh belum ada narasi skate is cool. Yang ada tuh cuma ngapain sih lo main beginian? Mending main bola, kayak gitu, friend. Nah, di titik terendah ini, di tengah runtuhan beton dan masa depan yang madesu ini, Powell muncul nih. Oke, gue udah sepakat ya, gue nyebutnya Powell aja ya. Mereka datang bukan cuma buat nyelamatin skate doang, friend, tapi mereka ini bikin sekte baru. Oke, friend, let's go in, kita bedah. Oke, kita kenalan dulu nih sama otaknya, friend. Namanya Stacy Perlata. Doi ini bukan orang marketing lulusan Harvard yang pakai dasi. Stacy ini alumni Z-Boys. Kalau lo tahu film Lord of Dogtown, nah dia ini salah satu legendnya nih. Doi orang lapangan, jadi Doi ngerti banget lah kalau kesah orang di lapangan. Jadi dia ngerti juga tuh gimana rasanya kulit kegores semen. Tapi dia sadar akan satu hal nih, friend. Kalau cuma sekedar jualan papan yang kuat, orang nggak bakal loyal. Papan bisa patah, tapi kalau lu jual cerita, itu bakalan abadi, friend. Jadi si Stacy tuh butuh pasukan. Doi butuh komok, butuh wajah buat brand barunya. Tapi jeniusnya si Stacy, dan ini lo suruh perhatiin nih, friend, dia nggak mau nyari bintang yang udah jadi. Dia nggak mau skater yang udah punya nama, dan ya egonya tuh udah gede. Dia malah nyari bocah-bocah amatir yang masih polos, yang masih kayak NPC, friend. Kenapa begitu? Biar dia bisa nulis ulang cerita mereka dari nol. Strategi ini tuh namanya The Blank Slate. Ya mirip-mirip Deadpool, friend. Doi ini ngumpulin bocah-bocah aneh, dan dia bentuk Bones Bridge. Ini tuh bukan tim olahraga, friend. Ini tuh boy band. Pada saat itu ini The Avenger versi gembel, friend. Pada saat itu ya, coba lu lihat komposisi karakternya. Ini tuh udah diperhitungin mateng-mateng banget. Pertama, ada Tony Hawk. Zaman dulu Tony Hawk sering dibully, friend. Doi ini kurus, jangkung, canggung, dan gaya mainnya tuh kaku, kayak robot. Skater-skater tua tuh ngejek dia skater sirkus. Tapi Stacy tuh ngelihatnya dengan perspektif lain nih. Dia lihat ambisi. Tony Hawk disiapin buat jadi role model buat anak-anak yang perfeksionis dan kompetitif. Kedua ada Rodney Mullen. Nah ini favorit gue banget nih. Si Rodney ini si turtle genius lah, friend. Dia ini nggak suka kompetisi. Dia lebih suka latihan sendiri di garasi yang gelap sampai pagi. Dia nemuin trik-trik matematika yang nggak masuk akal, kayak flat ground ollie atau kickflip. Rodney adalah wakil buat lo semua yang introvert, yang nerd, yang ngerasa nggak cocok sama dunia luar. Yang ketiga ada Lance Mountain. Nah ini kuncinya, friend. Kalau semua membernya nih dewa atau jago, penonton tuh bakal ngerasa jauh kan.
Kayak penonton tuh nganggapnya, ah ini mah alien semua, ini mah mutan. Nah makanya di situ disempilin lah si Lance. Lance ini the everything man. Dia sering jatuh di video, dia sering ngelakuin hal konyol, dan doi ini have fun terus lah pokoknya. Perannya si Lance ini buat ngasih tahu ke kita, lo tuh nggak perlu jago buat jadi skater, yang penting lu have fun. Nah dari sini kan udah mulai kelihatan nih friend polanya. Jadi tiap bocah yang beli papan Powell, mereka ngerasa nemuin wakil mereka di tim ini. Mereka bukan beli kayu, mereka beli kartu anggota buat masuk ke klub eksklusif, friend. Oke, sekarang kita masuk ke senjata utamanya nih, friend, yaitu video PHS atau Video Home System. Zaman itu tuh belum ada internet, friend. Belum ada YouTube, Instagram, apalagi aplikasi kandang monyet. Lo mau lihat aksi skate? Ya lo harus beli majalah. Dan itu sekedar gambar doang, friend. Nggak asik. Si Stacy tuh mikir, gimana kalau kita bikin film sendiri? Dan dari situ lahirlah genre baru yang namanya action sport video. Tapi video mereka tuh beda banget, friend. Contoh gokilnya ada di film tahun 1987. Judulnya The Search for Animal Cheat. Gue harus ceritain sih plotnya karena ini tuh gokil parah, friend. Jadi ceritanya anak-anak Bones Bridge, si Tony Hawk dan kawan-kawan ini, doi ini keliling dunia. Ngapain? Bukan buat ikut lomba, friend, tapi buat nyari seorang guru kungfu skateboard mistis yang namanya tuh Wonton Animal Cheat. Jadi tokoh ini tuh fiktif, nggak ada di dunia nyata. Ini tuh cuma karangan doang, friend. Mereka pergi ke Hawaii, ke gurun pasir, naik turun, lari-larian, cuma buat nyari engkong-engkong ini nih. Dan lu bayangin, friend, bocah umur 14 tahun di kamar kalau nonton kaset ini tuh reaksinya gimana? Apa yang dia lihat? Dia nggak lihat atlet lagi latihan. Dia lihat petualangan, dia lihat persahabatan, dia lihat kalau skateboard itu adalah bentuk quest, sebuah pencarian harta karun, friend. Nah, puncaknya di film ini tuh mereka nemuin The Chin Ram. Jadi ini tuh kayak sebuah half pipe raksasa yang dibangun di tengah-tengah gurun. Dan scene ini tuh legend parah, friend. Jadi mereka tuh have fun di situ, senang-senang di situ. Jadi pesan buat anak-anak yang nonton tuh kayak kuat banget, friend. Jadi kesannya skateboard itu bukan soal medali, skateboarding itu soal lo dan teman-teman lo nyari kesenangan murni di tempat antah berantah. Lewat video-video inilah Powell tuh ngajarin satu generasi soal etika main skateboard. Sampai dia itu nyetir gimana caranya berpakaian, gimana cara ngomong, dan musik apa nih yang harus didengerin. Jadi mereka tuh beneran nyiptain kultur baru dari nol. Dan ya, masuk ke visual nih, friend. Jadi visual itu penting banget, friend. Jadi Powell tuh punya seniman in-house yang namanya VCJ atau Peron Cornland Johnson. Kurang lebih begitu, friend. Lu bisa searching ke bawah Google karena ya lidah gua belepotan, friend. Jadi kenapa desainnya Powell itu ikonik banget? Karena VCJ ini pakai pendekatan yang beda. Dia nggak gambar kartun asal-asalan, friend. Gaya doi ini anatomi dan struktur. Jadi tengkorak yang digambar itu realistis, tulang-tulangnya tuh bener dan akurat. Dan udah gitu dia gabungin sama unsur elemen militer kayak font stensil, logo chevron, sama pedang-pedangan gitu, friend. Nama timnya aja udah jelas, Bones Bridge atau Brigade Tulang. Kesannya tuh militeristik, terorganisir, dan kayak pasukan elit lah gitu. Ini tuh ngasih validasi ke anak-anak skate, dan gue ini bukan belandangan, kayak gue ini prajurit aspal itu. Psikologisnya kuat banget lah, friend. Ini udah diperhitungin matang-matang nih sama mereka berdua. Nah, sebagai perbandingan nih, friend, buat kita tahu seberapa dominannya nih si Powell, kita harus bandingin sama rivalnya yaitu Santa Cruz. Kalau diibaratin band, Powell itu kayak Iron Maiden atau Metallica lah, yang serius, yang megah, dan teknis gitu, friend. Nah, kalau si Santa Cruz ini ibarat Sex Pistol yang kacau, warna-warni, dan jorok gitu, friend. Senimannya Santa Cruz, si Jim Philip, dia tuh ngegambarin tangan putus yang teriak yang namanya tuh sekarang Screaming Hand. Terus ngegambarin monster hijau yang muntah, sama banyak gambar-gambar nyeleneh lainnya, friend. Dua kubu ini tuh perang visual di toko-toko skate. Anak-anak disuruh milih, lo mau jadi kesatria tulang dari Powell atau lo jadi monster gila dari Santa Cruz. Di era 80-an, papan skate itu bukan cuma alat olahraga, friend. Ini tuh kayak artefak budaya lah. Kalau lo gantung papan ini di dinding kamar lo udah berasa kayak punya jimat, friend. Dan kayak ada perasaan lo bangga banget lah punya itu. Tapi ya itu, friend, hukum alam itu berlaku. You either die a hero
Or you live long enough to see you. Wah, artinya apa Bang Messi? Pokoknya mah artinya gini, friend. Lu lebih milih mati sebagai pahlawan atau lu akan hidup cukup lama buat ngelihat diri lu sebagai penjahat. Nah, menjelang akhir 90-an, Powell tuh udah jadi raksasa. Mereka udah jadi kiblatnya skateboard. Mereka ini kayak raya. Video mereka diproduksi di mana-mana, udah kayak film Hollywood. Dan tim mereka itu diperlakuin kayak selebriti, friend. Singkat cerita, di mata anak-anak muda generasi baru, itu tuh nggak keren sama sekali, katro lah. Dan anak muda tuh mulai ngerasa Powell itu tua, kaku, korporat, dan katro. Tren juga udah mulai berubah. Skatepark tuh mulai ditinggalin. Anak-anak balik main ke jalan atau di street. Mereka lebih milih main di trotoar, di tangga sekolah, atau di handle-handle besi. Nah, salahnya si Powell ini, mereka tuh lambat adaptasi, friend. Mereka masih asik main di istana kayunya sendiri. Disinilah muncul sosok villain atau sosok musuh yang baru nih. Namanya si Step Rocho. Gue panggilnya Roko aja ya. Less than a month after I made it, Brad kicked me off the team. And that's when Skip came to me and goes, hey, I could show you like how to start a company. You could use the SMA name and this and that. Si Rocco ini adalah mantan skater tim Powell yang dipecat. Wadah, drama banget gak tuh? Udah kayak Metallica sama Megadeth. Nah, si Rocco ini sakit hati lah, friend. Dan dia bikin perusahaan sendiri yang namanya World Industry. Misinya si Rocco ini cuma satu, yaitu ngebakar kerajaan Powell sampai habis. Dan si Rocco ini sableng total, friend. Doi ngelakuin hal yang gak pernah dilakuin brand lain. Jadi si Rocco ini pakai iklan di majalah buat ngehina George Powell secara personal. Jadi Doi ini pasang iklan jadul. Judulnya begini, friend. Dear George. Isinya tuh surat-surat yang ngejek-ngejek kalau tim Powell itu udah tua dan cupu. Gak cuma itu, dia bikin grafik papan yang nge-spoof atau yang ngejiplak logonya Powell buat ngeledek. Dan lu tau gak logo tengkoraknya Tony Hawk yang legendaris nih? Sama si Rocco tuh diganti gambarnya jadi burung dodo atau burung yang udah punah. Pesannya jelas banget, friend. Kayak Karel Road tuh udah mati Tony. Dan ada lagi logonya The Reaper. Ini tuh digambar lagi atau digambar ulang sama Rocco, tapi tengkoraknya lagi gantung diri. Ya kan, ini gila bener kan? Ini tuh udah kayak perang terbuka, friend. Civil War lah. Timnya si Powell ini nawarin fantasi dan kepahlawanan. Timnya Rocco nawarin realita jalanan yang kotor, kasar, dan nihilistik, friend. Dan tebak siapa yang menang di tahun 90-an? Ya, oh benar banget, friend. Si Rocco ini yang menang. Anak-anak muda lebih milih realitas yang kasar daripada dongeng satria. Jadi si Powell tuh akhirnya runtuh dan timnya bubar. Dan era baru pun dimulai, friend. Oke, jadi pesan moralnya apa nih yang bisa diambil dari drama Cina episode 6 kali ini, friend? Apakah Powell Peralta itu penjahat karena memonopoli budaya atau pahlawan karena nyelamatin skate dari kematian, friend? Kalau menurut Rogut pribadi sih, mereka ini adalah sebuah pionir ya, friend. Mereka yang ngajarin dunia kalau skateboard itu bukan permainan. Skateboard itu adalah media dan skateboard itu adalah kanvas, friend. Jadi si Powell ini yang ngebangun panggungnya, friend, supaya generasinya si Rocco bisa datang dan ngancurin panggung itu buat bikin yang baru. Dan itu adalah siklus kehidupan, friend. Memang kejam. Hari ini lo lihat skate ada di mana-mana, masuk olimpiade, masuk fashion show, dan masuk iklan. Tapi ingat, friend, di balik kilauan itu ada sejarah panjang soal gimana identitas kita tuh pernah dimanufaktur di sebuah gudang di California sama salah satu insinyur dan mantan Z-Boys. Sebagai penutup, gue mau ninggalin satu pertanyaan buat lo renungin malam ini, friend. Ya, gue rekomendasiin sih lo nonton video ini malam. Jadi Powell Peralta itu ngebuktiin kalau imajinasi lo itu bisa dibentuk lewat video dan gambar. Nah, di zaman sekarang nih, di zamannya TikTok, Instagram, dan algoritma yang gak pernah tidur, siapa yang lagi megang kamera buat ngebentuk imajinasi lo, friend? Apakah gaya lo, selera lo, atau mimpi lo yang beneran lo punya? Atau lo cuma lagi meranin skrip yang ditulis sama orang lain? Ingat, friend, jangan mau jadi NPC di game orang lain. Jadi ambil peran, let's go in, friend. Kita caps.